Lo justru akan terlihat bodoh, memalukan, gak cerdas, kalau debat tanpa tata krama. Hidup sekarang keras bro. Seringkali kita harus kuat kalau gak mau ditindas. Debat adalah salah satu cara yang harus dikuasai oleh cowok sejati untuk mempertahankan haknya. Tapi sayangnya, di media kita justru sering disuguhi cara-cara berdebat yang sangat tidak elegan, sangat nggak cowok banget. Para narasumber debat mengandalkan emosi, nggak menghargai lawan bicara. Debat sambil ngomong kasar, bahkan merendahkan dan melecehkan. Mereka berdebat bukan dengan logika, tapi pakai emosi dan nafsu. Di sini, gue bakal share tata krama yang wajib dipegang teguh seorang cowok saat berdebat. Biar lo gak kehilangan kelelakian dan kemanusiaan lo saat debat. Nomor 1, ada orang-orang tertentu dalam hidup lo yang sebaiknya gak usah lo debat. Contohnya, orang tua dan guru yang lo hormati. Untuk bapak ibu lo, lebih diutamakan untuk mengalah, buat nunjukin bakti lo sebagai anak. Guru yang gua maksud di sini adalah orang-orang yang sangat lo percaya bisa membimbing lo, yang membantu lo mencapai tujuan hidup yang lebih bijaksana dan berpengalaman. Misal, pelatih, guru agama, atau guru spiritual. Bisa juga mentor, atau orang-orang yang lo harus menaruh kepercayaan penuh. Gimana kalau mereka salah? Pertama, pikir lagi apakah mereka benar-benar salah, atau lo yang ngerasa sok benar. Kalau ternyata mereka memang beneran salah, cobalah untuk tidak melakukan kesalahan mereka sebisa mungkin tanpa debat. Kalaupun harus ngomong ke mereka, bilang, minta maaf ke mereka kalau lo nggak bisa menyetujui atau melakukan hal yang mereka yakini karena nggak sesuai dengan nurani lo. Tentu dengan sopan dan rendah hati tanpa perlu debat. Nomor 2, pakai fakta. Cowok sejati kalau ngomong apalagi debat harus pakai fakta dan logika. Lihat dulu data di lapangan, cek ulang setelah yakin baru ngomong. Kalau nggak yakin lo punya fakta yang valid, jangan ngomong bro. Percaya deh, cowok yang jarang ngomong, tapi sekalinya ngomong penuh kebenaran, itu jauh lebih berwibawa daripada cowok yang banyak ngomong, tapi omongannya kosong semua. Oh ya, usahakan kalau debat jangan bawa-bawa agama dan keyakinan, kecuali forumnya memang forum debat agama. Karena kalau udah menyangkut keyakinan, hal ini sama sekali nggak bisa diperdebatkan. Semua benar menurut yang yakin. Nomor 3, nggak perlu mengeraskan suara. Ini kesalahan yang sering ditunjukkan oleh media kita. Debat seolah-olah harus panas, suara harus naik biar seru. Ingat bro, yang lebih marah, yang lebih ngambek bukan berarti yang lebih benar. Yang paling keras suaranya bukan berarti yang paling benar. Justru, makin santun, makin telak pukulan lo ke lawan. Ketika lawan teriak-teriak, muka merah, urat leher keluar, lo tetap tenang. Tunggu dia ngomong sampai selesai, terus hajar dengan data dan fakta, dengan ekspresi yang santun dan tenang. Ini baru cowok sejati bro. Nomor 4, sadari kalau nggak semua debat harus dimenangkan. Sebagai cowok sejati, ada kalanya lo akan berhadapan dengan orang-orang yang nggak mau kalah, nggak bisa menerima argumen logis, selalu membantah fakta-fakta yang lo udah kasih dengan emosi. Kalau udah ketemu sama orang kayak gini, berhenti debat bro, cuma buang-buang waktu. Kalau diterusin, bisa-bisa lo ikutan emosi, dampaknya bisa panjang. Parameternya, kalau lo udah sampai harus mengeraskan suara, kalau udah mulai ada kontak fisik, tunjuk-tunjukkan, dorong-dorongan, berhenti bro. Lebih baik mengalah. Ini arahnya udah bukan debat lagi, udah beda lagi cara mainnya. Lo juga harus sadar, yang penting bukan memenangkan debat, tapi membuktikan kalau yang jadi argumen lo itu benar. Caranya gimana? Dengan hasil, dengan fakta, dengan kenyataan. Daripada lo menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga buat debat, lebih baik pakai energi lo untuk mewujudkan hal-hal yang lo yakini, yang lo perjuangkan. Ketika itu terwujud jadi nyata, orang-orang yang mendebat, membenci, atau meragukan lo, semua akan diam. Lo akan jadi pemenang sejati. Kesimpulannya, ini tata krama seorang cowok sejati saat berdebat. 1. Sadar, ada orang-orang tertentu yang sebaiknya nggak didebat. Contohnya orang tua dan guru. 2. Selalu debat dengan fakta dan data. 3. Nggak perlu mengeraskan suara dan terlihat sangar saat debat.
4. Paham kalau nggak semua debat harus dimenangkan. Semangat bro!